Pernah gak mikir seberapa cepat Indonesia berubah? 20 tahun lalu, orang ngantri di wartel buat nelpon. Sekarang tinggal, "Hey Google." Sambil rebahan udah bisa nyari semua jawaban hidup. Dunia berubah dan kita ikut ke bawah deras arus digital. Awal tahun 2000-an itu zaman sederhana tapi berkesan. Belum ada media sosial, sinetron masih jadi hiburan utama. Dan HP cuma buat SMS, tapi pelan-pelan. Perubahan datang, teknologi nyusup, internet mulai bunyi, tanda babak baru dimulai. 2 dekade kemudian, Indonesia kayak planet lain. Semua serba cepat, serba digital, dan serba terkoneksi. Perubahan itu bukan cuma soal teknologi, tapi cara berpikir, cara kerja, dan cara kita menjalani hidup. Perubahan digital bukan cuma urusan anak kota. Dari Sabang sampai Merauke, semua ikut bergerak. Internet ngebuka jalan buat kreativitas, bisnis, pendidikan, dan ekspresi. Indonesia belajar bukan cuma bertahan, tapi berkembang bareng teknologi. Jadi, di video ini kita bakal ngulik gimana Indonesia bertransformasi di era milenium. Dari dial up ke AI, dari pasar tradisional ke marketplace global, sampai dari nongkrong ke konten, duduk santai, rebahan boleh, tapi pikirannya kita ajak jalan-jalan. Kalau pernah ngerasain internet lemot yang butuh 5 menit buat buka satu halaman, selamat, kamu bagian dari sejarah. Dari sinilah revolusi digital Indonesia dimulai. Dulu punya BlackBerry, sekarang semua orang bisa punya smartphone dengan fitur canggih. Dari situ, hidup pindah ke layar. Belanja, chatting, cari informasi, semua di satu genggaman. Dunia jadi kecil, tapi peluang jadi besar. Tahun 2010-an, startup lokal mulai lahir. Anak muda yang dulu disebut generasi rebahan, justru mengubah ekonomi digital. Gojek, Tokopedia, Traveloka, semuanya hasil ide sederhana yang tumbuh jadi raksasa. Dari Indonesia buat dunia. Sekarang, kita udah masuk di era kecerdasan buatan. AI bantu bisnis, bantu belajar, bahkan bantu bikin konten. Dulu kita yang pakai teknologi, sekarang teknologi bantu kita buat berpikir. Dunia digital makin hidup, makin personal, tapi juga makin menantang. Teknologi di Indonesia bukan cuma alat bantu, tapi bagian dari identitas bangsa modern. Dari desa sampai metropolis, semua ikut terkoneksi. Dan kita, para kaum rebahan, ada di tengah pusaran perubahan itu. Penonton sekaligus pemain. Sekarang nongkrong bukan cuma buat ngobrol, tapi buat konten. Tempat ngopi dinilai bukan dari rasa kopinya, tapi dari estetik lightingnya. Semua momen punya potensi jadi konten. Karena di dunia digital, eksistensi bisa lahir dari satu video pendek. Media sosial tumbuh bareng generasi kita. Dulu alay di Friendster, sekarang bikin konten profesional di TikTok. Setiap platform punya eranya sendiri. Tapi tujuannya sama, koneksi dan pengakuan. Manusia tetap sama, cuma caranya yang berubah. Konten bukan sekedar hobi, tapi gaya hidup. Orang bisa cari nafkah dari review video, podcast, atau video masak. Dunia digital ngasih panggung buat siapapun, asal punya ide, niat, dan koneksi internet yang stabil. Bahkan kerja pun berubah. Sekarang banyak yang kerja di mana aja, rumah, pantai, atau kafe. Asal laptop nyala dan deadline aman, semuanya beres. Fleksibilitas ini bikin hidup terasa bebas, tapi juga bikin batas antara kerja dan waktu istirahat makin kabur. Gaya hidup digital bikin semua orang punya suara. Kamu bisa dari kampung tapi didengar dunia. Dari desa kecil bisa ngasih inspirasi global. Dunia maya nggak lihat status, yang penting kamu kreatif dan berani tampil. Dulu jualan cuma di pasar, sekarang satu upload foto bisa nembus pasar dunia. E-commerce ngebuka peluang besar buat UMKM. Dari dapur rumah bisa kirim ke produk ke luar negeri. Digitalisasi bikin ekonomi rakyat ikut naik kelas. Cashless jadi gaya hidup baru, dari parkir, jajan, sampai bayar laundry semuanya bisa lewat scan QR. Simple, efisien, tapi juga bukti bahwa ekonomi Indonesia makin siap bersaing di era tanpa uang fisik. Fintech bantu masyarakat melek finansial. Sekarang semua orang bisa nabung, investasi, atau usaha tanpa ribet. Akses keuangan jadi lebih terbuka dan keadilan ekonomi mulai terasa di semua lapisan. Petani, nelayan, pengrajin, semua bisa jual langsung lewat platform digital. Gak perlu tengkulak, gak perlu nunggu lama. Teknologi bikin rantai ekonomi jadi adil dan transparan. Brand Indonesia sekarang udah go internasional. Dari fashion, skincare, sampai produk teknologi, dunia mulai kenal kita bukan cuma karena budaya, tapi karena inovasi. Ekonomi digital mengubah wajah bangsa dari konsumtif sampai kreatif. Dulu belajar identik sama ruang kelas dan seragam putih abu-abu.
Sekarang, pendidikan bisa di mana aja. Zoom, Google Classroom, sampai ruang guru bikin belajar jadi fleksibel dan gak terbatas ruang. Pandemi COVID-19 jadi titik balik besar, sekolah pindah ke layar. Dan semua orang, dari guru sampai siswa, dipaksa melek digital. Tantangan baru muncul, tapi juga peluang buat inovasi pendidikan. Pendidikan digital ngasih ruang buat belajar hal baru yang dulu nggak ada di sekolah. Coding, desain, digital marketing, semua bisa dipelajari lewat online. Dunia kerja berubah dan pendidikan ikut menyesuaikan. Digitalisasi juga bantu pendidikan di daerah. Sekarang anak-anak di pelosok bisa dapat akses materi sama kayak anak di kota. Ini langkah besar buat masa depan yang lebih merata. Belajar bukan lagi soal tempat, tapi niat. Dunia digital bikin pendidikan terbuka lebar. Dari kapur tulis ke stylus, dari ruang kelas ke kelas online. Indonesia berubah total. Dulu politik itu soal baliho dan rapat umum. Sekarang cukup satu cuitan bisa bikin negara heboh. Dunia politik Indonesia bertransformasi cepat. Dari jalanan ke layar, dari pidato ke postingan, dari baliho ke hashtag. Anak muda sekarang gak cuma jadi penonton politik, tapi bagian dari pergerakan. Banyak yang jadi komentator, aktivis digital, bahkan influencer politik. Diskusi publik pindah ke ruang online. Dan politik jadi lebih interaktif, tapi juga lebih sensitif. Politisi pun beradaptasi. Mereka bukan cuma ngatur strategi di lapangan, tapi juga strategi algoritma. Kampanye lewat video lucu, live stream, dan bahkan filter Instagram. Politik jadi konten, dan konten jadi alat pengaruh. Demokrasi digital bikin semua orang bisa bersuara, tapi bikin ruang publik jadi ramai dan berisik. Kebenaran sering kabur di antara opini, tapi inilah resiko dari kebebasan yang tumbuh bareng teknologi. Kita belajar kritis, bukan cuma reaktif. Politik digital bukan cuma tentang siapa yang trending, tapi tentang siapa yang peduli. Dengan platform yang makin terbuka, harapannya bukan cuma debat, tapi juga kolaborasi. Karena perubahan sejati dimulai dari suara rakyat, baik di jalanan maupun di timeline. Sekarang dunia nyata dan dunia maya udah susah dibedain. Kita bisa dekat secara digital, tapi jauh di dunia nyata. Interaksi sosial berubah total bentuknya. Cinta pun ikut digitalisasi, dari cari jodoh lewat aplikasi, LDR via video call, sampai nembak lewat DM. Hubungan modern jadi lebih unik, lebih fleksibel, tapi juga lebih rapuh. Emosi bisa dikirim lewat emoji, tapi nggak selalu terasa nyata. Sisi positifnya, dunia maya mempertemukan orang-orang yang punya minat sama. Komunitas lahir tanpa batas, ruang dan waktu. Ada forum belajar, ada grup diskusi, sampai komunitas healing. Semua terhubung, semua berbagi, semua tumbuh bareng. Tapi jangan lupa, gak semua orang punya akses yang sama. Masih banyak daerah yang berjuang buat koneksi internet stabil. Transformasi digital harus inklusif, biar gak ada yang ketinggalan. Karena kemajuan gak berarti apa-apa kalau gak dirasain semua orang. Kita perlu belajar nemuin keseimbangan. Dunia digital keren, tapi dunia nyata juga penting. Kadang, rebahan tanpa HP justru bikin tenang, karena transformasi sejati bukan soal teknologi, tapi soal cara kita tetap jadi manusia. Era milenium bikin kreativitas meledak. Musik, film, fashion, semuanya tumbuh pesat. Gak perlu label besar, cukup ide dan kamera. Bisa jadi kreator yang dikenal dunia. Internet ngasih panggung buat siapa aja yang berani tampil beda. Banyak seniman Indonesia yang sukses lewat jalur digital. Dari grup musik kayak Weird Genius, desainer lokal yang jual karya NFT, sampai film independen yang viral di platform streaming. Kreativitas gak lagi dibatasi oleh industri, tapi didorong oleh komunitas. Yang keren, anak muda mulai gabungin budaya tradisional dengan gaya global. Tari Bali dikemas modern, batik dipakai runway dunia, dan musik daerah dikolaborasikan sama EDM. Hasilnya, budaya lokal terasa relevan di era global. Pandemi sempat bikin panggung sepi, tapi digital bikin semuanya tetap hidup. Konser online, pameran virtual, dan acara komunitas lewat streaming bikin seni tetap jalan. Dunia digital nggak matiin budaya, tapi ngasih bentuk baru buat tumbuh. Sekarang, dunia lihat Indonesia bukan cuma sebagai pasar, tapi sebagai sumber ide. Dari konten kreatif, fashion, sampai teknologi. Kita punya ciri khas sendiri. Kreativitas jadi senjata baru bangsa, dan semua dimulai dari keberanian buat berkarya. Masa depan Indonesia ada di tangan generasi yang sekarang belajar lewat layar. Mereka bukan cuma pengguna teknologi, tapi pencipta. Anak muda Indonesia udah mulai bikin startup, riset AI, bahkan eksplorasi energi terbarukan. Digitalisasi bukan cuma urusan kota besar.
Pemerataan akses internet terus dikejar, biar semua daerah bisa maju bareng. Visi Indonesia 2045 adalah jadi bangsa digital yang mandiri, produktif, dan berdaya saing global. Kota-kota mulai bertransformasi jadi smart city dengan sistem transportasi digital, energi hijau, dan layanan publik online, semua serba efisien dan terhubung. Teknologi bukan lagi kemewahan, tapi kebutuhan yang memudahkan hidup. Generasi muda jadi bahan bakar utama perubahan. Mereka yang dulu tumbuh bareng TikTok, sekarang jadi pengembang aplikasi dan inovator. Dari ruang kecil, ide-ide besar lahir, dan itu yang bikin masa depan Indonesia penuh harapan. Masa depan digital Indonesia nggak akan sempurna, tapi akan terus berkembang. Yang penting bukan siapa yang tercepat, tapi siapa yang terus belajar dan beradaptasi. Karena di dunia yang berubah secepat ini, fleksibilitas adalah kunci bertahan. Kita udah lihat sejauh apa Indonesia berubah. Dari pager ke 5G, dari warung ke marketplace global, semua itu bukti bahwa bangsa ini bisa beradaptasi. Bahkan dari posisi paling santai sekalipun. Transformasi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal mentalitas. Kita belajar bahwa perubahan gak harus ditakuti, tapi dimanfaatkan. Dari ruang kecil, ide sederhana bisa nyentuh jutaan orang. Itu kekuatan generasi ini. Indonesia di era digital adalah Indonesia yang hidup, penuh warna, dan terus bergerak. Semua berperang. Dari petani yang jualan online, guru yang ngajar lewat Zoom, sampai kreator yang menginspirasi lewat video sederhana. Buat kita, kaum rebahan, mungkin dunia terasa cepat banget. Tapi justru dari posisi santai inilah, kita bisa lihat gambaran besar. Bahwa masa depan udah di depan mata, dan kita bagian dari sejarahnya. Jadi, sebelum tidur atau lanjut scroll video lain, ingat satu hal. Perubahan gak akan berhenti. Indonesia akan terus berkembang, dan kita semua, kaum rebahan yang cerdas, punya peran buat nentuin arahnya. Karena revolusi juga bisa dimulai dari kasur. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di konten berikutnya, yang pasti nggak kalah seru.